Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Jordan Alvaris, guys. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran kali ini, alangkah baiknya teman-teman menekan tombol subscribe dan jempol-jempolnya ya, agar tidak ketinggalan hal-hal menarik atau materi selanjutnya dari saya, guys ya. Oke, langsung saja. Saya akan memaparkan bab 3 kelas 11 mengenai pergerakan nasional. Bagian 1, faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Ada beberapa faktor yang memicu gerakan nasionalisme di Indonesia. Sebagian bersifat internal dan sebagian lagi bersifat eksternal. Faktor internal yang pertama, munculnya golongan terpelajar. Yang kedua, hal ini karena salah satu program Tirias van Deventer yang dilaksanakan dalam politik etis dalam bidang edukasi. Oke. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi telah mendorong bangsa Indonesia untuk saling memberi kabar berita. Kenangan kejayaan masa lalu bangsa Indonesia. Pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, bangsa Indonesia pernah berjaya menguasai wilayah yang sedemikian banyaknya, bahkan hingga ke wilayah Asia lainnya. Ini seperti yang saya tampilkan, guys. Anda bisa melihatnya. Kita lanjut. Faktor eksternal. Pertama, kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang Rusia-Jepang tahun 1905. Hal tersebut telah menimbulkan semangat baru dalam diri bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Munculnya pergerakan nasional di Indonesia atau negara-negara Asia lainnya seperti di Tiongkok dan India. Bagian 2, perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Pada periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki kondisi sosial dan budaya. Sifat gerakannya bersifat moderat dan kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda. Beberapa organisasi dan gerakan yang muncul pada periode ini adalah salah satunya diantaranya Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah. Yang pertama, Budi Utomo. Budi Utomo menjadi organisasi modern pertama yang menjadi kaum nasionalis lainnya untuk berjuang. Organisasi ini bersifat non-politik dan kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Organisasi ini dipelopori oleh Wahidin Soehoesodo saat mengunjungi alma maternya dan bertemu dengan pelajar Sofia pada tahun 1997. Ia melontarkan gagasan agar para mahasiswa segera mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan derajat bangsa Indonesia. Gagasan Wahidin Soehoesodo mendapat tanggapan dari pelajar-pelajar Sofia. Sautomo dan para mahasiswa Sofia lainnya mendirikan Budi Utomo pada 20 Mei 1908 di Batavia. Tujuan organisasi ini adalah memajukan pengajaran dan kebudayaan kepada bangsa Indonesia. Organisasi yang kedua yaitu Sarekat Islam. Organisasi ini pada awalnya bernama Sarekat Dagang Islam. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Samanhudin pada 1912. Ini salah lagi saya bukan 1911. Tujuan Sarekat Dagang Islam. Pertama, memperkuat kemampuan berdagang pedagang muslim agar mampu bersaing dengan pedagang asing lainnya. Yang kedua, kegiatannya berlandaskan pada agama Islam. Pada 10 September 1912, Sarekat Dagang Islam berganti nama menjadi Sarekat Islam dengan ketuanya Hos Cokro Minonto. Tujuan Sarekat Islam yang pertama,
membantu perdagangan. Yang kedua, membantu anggotanya yang kesulitan dalam permodalan. Yang ketiga, memajukan kepentingan jasmani dan rohani pedagang pribumi. Dan yang terakhir, memajukan kehidupan berlandaskan agama Islam. Masya Allah. Organisasi ketiga yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuan Muhammadiyah: pertama, memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan agama dan cara hidup sesuai agama Islam. Bagian 3, periode nasionalisme politik. Dalam periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia lebih ke bidang politik dengan tujuan meraih kemerdekaan Indonesia. Ada juga organisasi yang didirikan. Pertama itu Indis Partij. Indis Partij didirikan di Bandung pada 25 September 1912 oleh 3 serangkai. Yang pertama itu Dawes Dekker, Setiabudi Danudirjo. Yang kedua Dr. Cipto Mangku Alam saja, Kananda Kutogi Sinta Tutuki guys, dan Suwardi Suryaningrat atau Kiai Haji Dewantara. Indis Partij merupakan organisasi pertama yang secara terang menyampaikan tujuannya mencapai kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini secara terang-terang mengkritik pemerintah Belanda dan menuntut kemerdekaan Indonesia. Program kerja Indis Partij. Yang pertama, menanamkan cita-cita nasional India atau Indonesia. Yang kedua, memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan baik di bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan. Yang kedua itu gerakan pemuda. Organisasi pemuda menyelenggarakan kongres bersama untuk menunjukkan nasionalisme mereka terhadap bangsa Indonesia. Kongres Pemuda 1 diselenggarakan pada 30 April sampai 2 Mei di Batavia yang diketuai oleh Muhammad Tabrani. Kongres ini membicarakan upaya fungsi untuk memperkuat dalam Indonesia bersatu atau maju. Kongres Pemuda 2 diselenggarakan pada 27 sampai 28 Oktober di Batavia yang diketuai oleh Sugono Joyo Puspito. Pada Kongres Pemuda 2, organisasi pemuda menunjukkan persatuan dan tekad yang sama melalui Sumpah Pemuda. Kalau mau mengetahui apa isi Sumpah Pemuda, langsung saja searching di Google ya guys ya, karena saya tidak dapat memberikan Anda apa itu isinya. Yang ketiga itu gerakan wanita. Gerakan wanita terinspirasi sejak masa R.A. Kartini memperjuangkan emansipasi wanita. Melalui surat-suratnya kepada sahabatnya, R.A. Kartini mencurahkan keinginannya agar kaum wanita pun dapat mengenyam pendidikan tinggi. Selain Kartini, banyak tokoh perempuan yang berjuang meningkatkan pengetahuan kaum perempuan. Salah satunya adalah Dewi Sartika yang mendirikan sekolah Keotaman Istri. Ya ini motonya kayak berperan aktif dalam memerdekakan wanita. Bagian 4 itu periode radikal. Faktor-faktornya. Yang pertama, pengaruh revolusi Rusia 1917. Yang kedua, munculnya pernyataan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson tentang 14 pasal menyelesaikan Perang Dunia I. Ya kalau mau mengetahuinya langsung saja searching di
Google guys ya. Yang ketiga itu tidak terwujudnya janji November atau November Belofte yang pernah diucapkan Gubernur Jenderal Johan Paul van Limburg Strium pada 1916 sampai 1921. Yang keempat, adanya perubahan dalam peraturan Reglement pasal 11 pada 1 September 1919. Penggunaan kata yang terakhir, penggunaan kata Indonesia yang menjadi identitas kebangsaan. Periode ketiga, organisasi pergerakan nasional semakin besar menunjukkan tujuannya mencapai kemerdekaan Indonesia. Organisasi pergerakan juga menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Pertama itu Perhimpunan Indonesia atau PI. Pada awalnya Perhimpunan Indonesia bernama Independence. Didirikan di negeri Belanda 1908. Perhimpunan Indonesia bertujuan memperjuangkan kemerdekaan orang Indonesia yang ada di negeri Belanda. Pada 1913 Kiai Haji Dewantara dan Cipto Mangkusuno bergabung dalam Vereniging menyebabkan perubahan dalam organisasi tersebut. Organisasi ini mulai terlibat dalam kegiatan politik. Bahkan pada tahun 1922, organisasi ini menggunakan nama Indonesisch Vereniging untuk memperkuat kebangsaannya dan terjun ke politik. Pada 1912, Indonesia Vereniging mengganti kembali namanya menjadi Perhimpunan Indonesia, dengan Dr. Andes Mohatta sebagai ketuanya. Kegiatan Perhimpunan Indonesia diisi dengan upaya propaganda melalui majalah Hindia Putra. Yang kedua itu Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia pada awalnya bernama Partai Serikat Nasional Indonesia yang didirikan pada 1927 oleh Insinyur Soekarno. PNI memiliki asas self-help, non-kooperatif, dan marxisme. Kegiatan PNI yang pertama menyelenggarakan kursus pendidikan dan sekolah. Yang kedua, menerbitkan surat kabar yaitu Persatuan Indonesia atau di Batavia dan Benteng Priangan di Bandung. Yang ketiga itu mengadakan rapat-rapat umum. Pada 1929, pemerintah kolonial Belanda yang semakin takut dengan perkembangan PNI menangkap para pemimpinnya. Pada saat diadili, Soekarno membacakan pidatonya. Yang ketiga itu Partai Komunis Indonesia, didirikan pada 23 Mei 1923. Awalnya bernama Indis Sosial Demokratis Vereniging yang didirikan tahun 1914. Pada 1920 berubah nama menjadi Perserikatan Komunis Hindia dan akhirnya menjadi Partai Komunis Indonesia. Tokoh-tokoh PKI adalah Alimin dan Musso. PKI termasuk organisasi politik yang radikal. Gerakan radikalnya ditunjukkan dengan melakukan aksi pemogokan kaum buruh, aksi pemberontakan di Pulau Jawa pada 1926 dan pemberontakan di Pulau Sumatera pada 1927. Oleh karena aksinya tersebut, PKI dinyatakan sebagai partai teroris pemerintah kolonial Belanda. Bagian 5 periode bertahan. Perjuangan dalam Volksraad. Pertama, Fraksi Indonesia. Fraksi yang didirikan oleh Muhammad Husni Tamrin pada tahun 1894 sampai 1941 pada 27 Januari 1930 untuk mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Petisi Sutarjo dicetuskan oleh Sutarjo Kartohadikusumo pada 1826 sampai 1976 dengan tujuan menyusun suatu rencana pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yang berdiri sendiri dalam batas pasal 1 Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda. Yang terakhir itu mosi Tamrin dikeluarkan MH Tamrin agar
pemerintah kolonial Belanda mengganti istilah-istilah yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia saat itu. Organisasi-organisasi pergerakan pada periode bertahan. Pertama, Taman Siswa. Yang kedua, Partai Indonesia Raya atau Parindra. Yang ketiga, Partai Gabungan Politik Indonesia GAPI. Oke, guys, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau mau lanjut ke episode setelahnya, silakan tekan subscribe yang saya katakan di awal tadi. Oke, dadah, bye bye. Salam.